Senang sekali berjumpa dengan kalian semua ya. Ada yang Ken juga balik lagi ke sini. Juga semua jemaat-jemaat yang setia, yang hadir tepat waktu. Luar biasa. Oke, kita benar-benar mau menyiapkan hati kita, yuk. Kita mau fokus untuk Tuhan. Kita mau hari ini hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Bapa. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan Tuhan. Untuk di pagi yang cerah ini Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, ini hati kami Tuhan, kami mau fokus untuk Engkau. Tuhan, Kau sertai juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang tuntun Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang sertai Tuhan hari ini. Kami mau fokus Tuhan untuk Engkau. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, come on, just worship God. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyembah-Mu. Kami katakan Kau Allah, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, ini hidup kami Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Ini hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau
bersyukur pada. Sekali lagi kami katakan, dengan apa kan balas. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami Bapa menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapa, selamanya. Selamanya. Mari kami katakan, dengan apa kan ku balas. Katakan dengan hati kalian, segala kebaikan-Mu. terima kasih Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala Tuhan. Segenap Bapa menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Oke, mari kita beri tos kanan kiri, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu lama yang mungkin ya baru dibawain mungkin di SAF. Oke? Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Semangat, semangat. Come on. Oh, 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 kami katakan masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Kami katakan mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Come on, come on. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan
atas kepala kita. Ku berlari menuju harapan di depanku. Terima kasih Tuhan. Lupakan Semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Menuju kemenangan. Sekali lagi. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, mari kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya ingin bersamamu Bapa. Dalam setiap Tuhan apapun yang kami perbuat Bapa, dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kami rasa Tuhan, kami katakan kekuatan bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami katakan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat SAF kami katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Tuhan, kami katakan Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya bersama Engkau, bersama-Mu Bapa. Kami rasakan tenang Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Bapa. Thank you Jesus God. Sekali lagi kami datang menyembah-Mu, kami katakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi jemaat SF kami katakan bersama-Mu Bapa. Terima kasih. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Amin Yesus, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat memanggil Engkau sebagai Allah Bapa kami. Engkau menjadi Bapa kami, padahal Engkau adalah Tuhan yang menciptakan seluruh langit, bumi, dan segenap isinya. Kami sungguh berbangga memiliki Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami sendirian. Walaupun ada masa-masa di mana kami merasa sendiri Tuhan, kami merasa jauh daripada-Mu,
tetapi kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Engkau selalu mencari kami dan membawa kami kepada Engkau kembali ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah pada pagi hari ini Engkau yang sudah hadir bersama-sama kami, Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan waktu untuk beribadah bersama-sama. Biarlah mereka pulang membawa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau berbicara secara khusus pada mereka melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, maupun melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi dan pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Erik ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Berfirman-lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, wah senang sekali lihat banyak anak-anak sekolah minggu juga yang sudah hadir. Ya, nanti sebentar bisa naik ke atas. Nanti pada pagi hari ini saya perkenalkan dulu yang akan mengajar sekolah minggu masih di sini ya. Ada Kak Ken dan Kak Marcel yang melayani kita dari STT Satya Bakti. Di dalam semester ini mereka akan melakukan praktek pelayanan weekend di gereja kita. Saya persilahkan Ken dan Marcel bisa memperkenalkan diri supaya jemaat mengenal kalian ya, supaya lebih sayang. Oke. Baik, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua saudara? Kita bertemu lagi setelah 4 bulan mungkin ya, kita nggak ketemu. Mungkin ada yang lupa dengan nama saya akan perkenalkan lagi. Perkenalkan, nama saya Yeditia Ken John Hope Lawalata. Saya biasa dipanggil Ken. Saya Papa Ambon, Mama Jawa, tapi lahir besar di Kupang. Dan saya sangat bersyukur diberi kesempatan lagi untuk pelayanan di tempat ini. Saya tidak sendiri, saya bersama adik tingkat saya. Oke, Bapak Ibu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcelito Octavianus Utamiharya. Bapak Ibu Saudara bisa panggil saya Marcel. Saya asalnya dari Jakarta dan di STT Satya Bakti saya masih tingkat 2 semester 3. Ya, terima kasih Ken dan Marcel yang boleh melayani bersama-sama kami semester ini. Dan pada pagi hari ini ada pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan ya, hamba Tuhan Bapak Pendeta Erik Korompis. Beliau adalah gembala satelit GSJA Maranatha di daerah Darmo Permai. Ya, dan Pak Erik Korompis juga ada alumni STT Satya Bakti dan kami sudah mengenal lama Pak Erik sebelum menikah sampai sekarang sudah menikah dan punya seorang anak ya. Istrinya adalah Ibu Rosa dan seorang yang cinta Tuhan dan juga melayani bersama-sama dengan Pak Erik. Saya persilahkan kepada Pak Erik untuk menyampaikan firman. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya terima kasih Bu Julia. Kami biasa panggil Bu Lili ya, karena ini pertama kali Bapak Ibu Saudara sekalian saya berada di tempat ini, dan suatu sukacita karena saya bisa melayani bersama dengan mentor saya Bapak Ibu. Artinya Bu Julia dan Pak Agus ini adalah dosen saya di Sati. Dan saya juga ingin sharing sedikit ya. Jadi waktu kami menikah tuh kami dikonselingi oleh Pak Agus. Berapa bulan? 3 bulan ya Bu? 3 bulanan gitu saya dikonselingi Pak Agus. Dan tadi sudah diperkenalkan saya pelayanan di mana, terus istri saya ini asalnya dari Sulawesi, saya dari Manado Bapak Ibu, tapi istri saya itu orang sini, orang Surabaya gitu. Jadi istri saya itu campuran ya Bapak Ibu ya, Tionghoa Jawa gitu. Saya ini dari Sulawesi Utara, dari Manado, dan saya bersyukur Bapak Ibu karena saya belajar banyak dalam rumah tangga kami ini yang meletakkan fondasi kami berumah tangga. Saya udah genap 5 tahun ini ya. Itu dari Pastor Agus dan juga Ibu Julia. Memang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menikah, ada yang belum. Rumah tangga itu ribet ya Bapak Ibu ya, tapi ya Tuhan baik ya. Saya dulu menyesal kenapa gitu ya, kenapa menikah ya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kenapa nggak dari dulu maksudnya Bang, begitu Bapak Ibu. Bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menikah itu karunia Tuhan, saya percaya itu karunia Tuhan, dan
dalam pernikahan itu sungguh sangat luar biasa ya. Banyak lika-likunya tapi pasti endingnya selalu bahagia asal kalau kita menerapkan prinsip firman Tuhan. Baik, mungkin itu saja perkenalan saya. Kita akan bersama-sama membuka firman Allah dalam Ayub ya. Kita hari ini akan belajar sesuai dengan tema minggu ini yang diberikan kepada saya. Ayub, hidupku ialah bukti kesetiaan Tuhan. Hidupku adalah bukti kesetiaan Tuhan. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Ya, Ayub 1 ayat 13 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat kita ya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita cermati cerita ini, apa kira-kira yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Saya boleh interaksi sedikit, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Ya, ya, Tuhan guyon ya. Ya kalau kita baca nih Ayub misalnya soro apa ya kalau bahasa Jawanya, soro temen begitu, soro pol gitu ya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-1, ayat yang ke-1, mulai dari ayat ke-1 sampai ke ayat 12, itu bahkan Tuhan sendiri mengakui di depan iblis bahwa di bumi ini tidak ada hamba yang seperti Ayub yang begitu setia, yang begitu mengasihi Allah. Tapi toh, ini jujur Bapak Ibu, saya bertahun-tahun saya bertanya tentang hal ini. Kenapa ya orang sesaleh Ayub ini ya? Kalau Bapak Ibu baca ya, biasa saya di kaum muda saya bisa panggil teman-teman. Kalau Bapak Ibu baca di Ayub pasal 1, dari ayat 1 sampai ke ayat yang ke-10 itu jelas. Sepertinya iblis itu sedang melakukan tawar bargain ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Dan kesannya kok sepertinya kayak Tuhan itu lepas tangan kepada Ayub. Kesannya seperti itu. Kesannya kok sepertinya Tuhan izinkan gitu ya, udah kamu silakan kamu cobai. Hanya sayangkan saja nyawanya.
Habis semua Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu hari ya. Bukan dalam satu hari, dalam satu momentum lah, saya pakai istilah satu momentum. Habis semuanya. Coba kita pikirkan seandainya itu terjadi kepada kita, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu, belum tentu saya bisa seperti yang Ayub lakukan. Dia tidak mengutuki Tuhan sama sekali. Dia tidak melakukan apa yang, berkata-kata apa yang mengecewakan hati Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit ya. Saya punya anak saya satu, baru satu sih. Saya bergumul Bapak Ibu, kenapa? Karena dia itu ada masalah sensori. Ada masalah sensori dan dia harus terapi Bapak Ibu. Dan biaya terapinya itu bukan murah Bapak Ibu ya, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya Tuhan sediakan segala sesuatunya gitu. Dan dia pun harus sekolah khusus. Tuhan sediakan segala sesuatunya. Jujur Bapak Ibu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa harus seperti ini? Saya bertanya, Tuhan, saya ini melayani salah saya apa Tuhan? Saya pernah dalam momentum itu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah seperti itu? Saya pernah dalam titik seperti itu. Saya melihat, ya oke, ya bagi saya he's a good boy gitu. Tetapi masalah yang dihadapi ya memang akibatnya dia tuh menjadi sangat aktif gitu. Jadi dia nggak bisa makan gluten, nggak bisa makan dairy produk ya, dan dia harus less sugar Bapak Ibu. Kalau kelebihan sedikit itu malam kayak ninja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami biasa tidur bertiga. Nah itu pernah satu kali itu kebablasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia makan roti ya, dia nggak, jadi makanya kalau snacknya itu pokoknya semua free gluten Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah kebablasan betul kayak ninja Bapak Ibu, malam loncat sana loncat sini, ke pojok sana, pas itu salto lagi ke sini, ke sana kemari gitu. Saya mikir, oh Tuhan Yesus. Jujur Bapak Ibu, saya marah sama dia, terus saya bilang Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini gitu. Saya bayangkan ya, kalau Ayub, saya aja yang begini aja Bapak Ibu udah kayak aduh Tuhan beratnya minta ampun. Apalagi Ayub yang begitu parah lah istilahnya. Dia harus kehilangan semuanya dalam satu momentum dan itu ditinggalkan hanya istrinya yang menguji dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu tidak apa yang istrinya katakan? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu terpuruknya dia, bukan itu saja. Bahkan ada satu momentum ketika sahabat-sahabatnya datang, justru orang yang diharap memberikan sebuah motivasi, memberikan suatu dorongan, justru mempersalahkan Ayub atas keadaannya. Dan dia Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap bertahan, saya ini orang benar. Saya melakukan apa yang benar dan semua yang terjadi ini bukan karena saya berdosa. Tapi sahabat-sahabat Ayub, orang yang dikasihi, orang yang dipercaya, justru mereka melakukan sesuatu yang justru memperberat penderitaan Ayub. Makanya biasa tuh kami ada istilah namanya penghibur-penghibur sialan gitu ya. Penghibur-penghibur sialan gitu. Ini bukan hal yang mudah, hal yang dialami oleh Ayub. Saya jujur Bapak Ibu, dari anak saya jujur saya belajar lebih sabar. Kemarin tema di gereja kami itu bicara soal passion, lebih sabar. Ketika saya habis khotbah Bapak Ibu, jujur ya, saya diuji 1 minggu itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak saya tuh kembali kayak ninja gitu ya. Waduh Tuhan Yesus. Saya bilang sama istri saya panggil kan Beb ya, Beb, baby maksudnya. Beb, kamu ingetin saya ya, kalau saya kelepasan sama dia, dan saya juga ingetin kamu, kalau kamu kelepasan gitu. Artinya kan karena mungkin kayak emosi gitu, kita saling mengingatkan. Bukan berarti kamu ngajarin, kamu marahin saya atau saya marahin kamu atau kamu ngajarin saya ngajarin kamu, enggak, kita saling ingatkan gitu. Karena apa? Karena anak ini dipercayakan Tuhan bagi kita gitu. Jujur Bapak Ibu, anak saya itu pintar, tapi Bapak Ibu, dia nggak boleh salah makan, dan memang karena masalah sensornya dia belum bisa berbicara gitu.
Dan saya jujur, saya berdoa sama Tuhan, saya tetap bergumul tentang hal itu. Jadi saya pikir, oh ternyata ikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada salib ya. Ini salib saya seperti itu. Dan saya selalu kadang ada dapat masukan. Saya bergaul dengan, mohon maaf, orang tua yang anaknya punya kebutuhan khusus. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya belajar bagaimana mereka membesarkan, mendidik gitu ya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah jujur. Ya setiap orang pergumulannya beda. Ada orang yang dia sudah lama menikah, tetapi dia belum Tuhan kasih keturunan gitu. Ada seperti itu. Dan kasus saya Tuhan kasih keturunan, ya bersyukur saya. Tapi ada kendalanya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi intinya apa? Intinya dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Ada amin? Tidak ada yang sempurna. Nah kalau kita ditempatkan di dunia yang tidak sempurna ini Bapak Ibu, pasti ada visi Tuhan di situ. Bulan ini temanya Vision Within Me ya. Vision Within Me. Orang Kristen, ini mungkin poin yang pertama nanti ya Bapak Ibu ya. Orang Kristen itu tidak akan pernah terkecualikan dari penderitaan ya. Nah kita kembali kepada Ayub ya. Ayub ini orang yang sangat berintegritas ya. Sekalipun segala sesuatu yang buruk menimpa dia, tetapi dia tetap konsisten memuliakan Tuhan di tengah ketika dia mengalami kelimpahan, ketika dia mengalami kekurangan, bahkan sekalipun di dalam penderitaan yang berat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dari kata-katanya, tidak pernah sedikit pun mengutuki Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan. Saya bertanya kepada setiap kita, ini pertanyaan retoris, jangan dijawab di sini ya. Ketika Anda dan saya mengalami situasi yang buruk, kata apa yang keluar? Gitu. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ketika kita sedang berkendaraan gitu ya, tiba-tiba disalib, apa yang saudara ucapkan apa gitu? Tet gitu, paham maksud saya ya, orang Surabaya pasti ngerti gitu. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi jujur Bapak Ibu, saya banyak dengar jemaat konseling ya, begini gitu. Saya sebagai hamba Tuhan ya, saya sedih Bapak. Aduh Tuhan, ini jemaat bergumul, sakit begini. Aduh ada jemaat yang sudah, mohon maaf dia sudah tua tapi dia tinggal sendiri di apartemen gitu ya. Terus dia pernah satu kali dia mengalami sakit gitu, diare dan tidak ada yang menolong dan dia harus pergi ke rumah sakit sendiri Bapak Ibu. Malam-malam jam 12 malam gitu, saya waktu dengar itu, saya sedih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini AI sudah tua, tapi dia bilang, tapi Tuhan itu tetap baik gitu. Saya berpikir ya Tuhan, luar biasa ya orang-orang seperti ini ya. Ada banyak hal Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang apa ya, mereka yang justru seharusnya mereka bersikap yang sebagaimana mestinya, tetapi ketika mereka mengalami pergumulan, mereka disakiti, justru mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada situasi di mana mereka berkata, Tuhan, udah nggak usah gereja-gerejaan gitu. Pernah nggak dengar gitu? Nggak usah gereja-gerejaan, Allah gini-gini. Saya lakukan ini tapi kok tetap saya dapatkan begini gitu. Udahlah, mendingan saya pergi jalan-jalan ke Bali gitu. Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah tapi itulah kehidupannya. Kita harus melihat kehidupan itu dari dua sisi ya. Sisi baik dan sisi yang tidak baik. Sisi baiknya apa? Sisi baiknya setiap orang pasti mau diberkati Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada amin? Setiap orang pasti mau mengalami Tuhan. Tetapi ingatlah, saya ingin katakan kepada kita, perhatikan. Kita dipanggil bukan saja percaya kepada Tuhan, tetapi menderita untuk Dia. Ada amin? Saya mau katakan itu. Saudara dan saya dipanggil bukan saja untuk menikmati berkat Tuhan. Bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, tetapi you are called to be suffer, untuk menderita. Nah tentunya setiap penderitaan orang berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita mengalami penderitaan dan sebagainya, ingatlah, itu semuanya dalam koridornya Tuhan. Ada amin?
Tinggal kita switch saja paradigma kita. Kalau dulu kita orang dunia, kita melihat itu sebagai sesuatu yang kita anggap sial. Tetapi di dalam Kristen, di dalam iman Kristen tidak ada kata sial atau nasib. Yang ada itu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin? Mau perkara baik, perkara buruk, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu janji. Dan kita ini hidup oleh karena janji Tuhan. Bukan kita hidup karena kekuatan-kekuatan terbatas. Paham maksud saya, kekuatan-kekuatan terbatas. Apa itu? Uang kita kah? Pengaruh kita? Kepintaran kita? Itu semua kekuatan-kekuatan yang terbatas, Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan itu ya, akan satu kali Bapak Ibu, mungkin Tuhan akan izinkan. Akhirnya kita mentok. Dan kita tidak bisa lagi mengandalkan itu, Bapak Ibu. Sekalipun kita punya itu. Akhirnya kita tahu bahwa Sang pemberi berkat, Sang pemberi hidup, sumber pengharapan kita itu hanya Allah yang tidak terbatas. Ada amin? Nah, Ayub di sini Bapak Ibu adalah orang yang berintegritas ya. Ayub orang yang berintegritas di sini. Nah, integritas di sini kita lihat, integritas yang dimaksud adalah orang yang tetap percaya kepada Allah. Di tengah kelimpahan, di tengah kekurangan, bahkan di dalam penderitaan yang berat. Integritas itu berbicara, bukan integritas itu sebenarnya itu konsepnya itu adalah utuh ya. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Orang mengatakan, oh integritas ini kejujuran dan sebagainya. Betul, tapi sebenarnya integritas yang sesungguhnya itu berbicara tentang utuh. Apa yang utuh? Hidup kita yang utuh, begitu. Artinya bukan saja ketika kita mengalami hal yang baik, kita mengucap syukur, kita berkata Tuhan kau baik, Tuhan kau setia, kita menyembah Tuhan, angkat tangan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tetapi ketika kita dalam penderitaan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita tetap sama mengatakan Tuhan itu baik? Ketika kita dalam hal-hal yang baik, kita katakan pada Tuhan dengan apa istilahnya, ekspresi yang benar-benar ekspresif gitu. Engkau baik Tuhan. Tetapi ketika orang yang kita percaya menusuk kita dari belakang, apakah kita tetap berkata hal yang sama dengan ekspresi yang sama? Tuhan, Engkau tetap baik bagiku. Ayub orang yang seperti itu. Ayub orang yang berintegritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Termasuk orang yang mungkin kita kasih, orang yang kita percaya, pasangan kita Bapak Ibu. Saya mengasihi istri saya Bapak Ibu, tapi bukan berarti kami tidak pernah berantem. Pastilah ada lah gesek-gesekan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Gesek-gesekan gitu ya. Tetapi ya memang ya namanya manusia ya, sedangkan Adam dan Hawa aja, nenek moyang kita aja bisa berbeda pendapat gitu ya. Ingat gak waktu peristiwa di Taman Eden begitu ya. Ketika Hawa mereka sudah makan, lalu apa yang terjadi? Adam itu menuduh Hawa tuh, ini loh perempuan ini loh, gara-gara perempuan ini loh, begitu kan? Artinya apa? Artinya nggak ada yang sempurna. Setiap kita pasti pikirkan kenikmatan kita sendiri, pribadi kita sendiri. Nobody's perfect. The only perfect is God Himself. Amin. Ya, the only perfect one is God Himself. So, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, siapapun itu, pasangan kita kah, siapapun, jangan lihat kelemahan orang itu. Tapi lihatlah Allah. Maka kita bisa mengisi kelemahan orang itu. Amin. Kita bisa mengisi kelemahan pasangan kita. Bukankah kita dipanggil untuk saling melengkapi? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, Allah mau supaya kita menjadi sempurna di tengah-tengah keadaan kita yang tidak sempurna itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita Ayub ini kalau Bapak Ibu baca ya di Mazmur 22 ayat 1, dikatakan begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kalau kita lihat ini situasi Daud ya, situasi pemazmur ini sama dengan situasinya Ayub, di mana mereka mengalami yang disebut malam yang gelap bagi jiwa. Dalam keadaan istilahnya
Saya percaya Bapak Ibu, orang ini adalah orang-orang yang benar gitu. Orang-orang yang benar. Tetapi kenapa mereka mengalami penderitaan gitu? Kenapa mereka mengalami penderitaan? Dan mereka dalam satu titik mungkin mereka merasa kayak seperti tertekan, mereka merasa seperti no hope again gitu. Mereka merasa seperti gak ada lagi yang bisa menolong aku. Dan yang mereka hanya bisa lakukan, mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita pahami ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ayat ini berbicara tentang orang yang berada dalam keadaan yang tidak berpengharapan, tetapi berharap kepada Allah yang mempunyai atau yang menjadi sumber pengharapan. Mengerti maksud saya ya? Pemazmur Ayub ini seperti orang yang ada dalam posisi mereka dalam keadaan yang tidak berpengharapan, tetapi mereka tahu mereka punya Allah yang merupakan sumber dari harapan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya Alkitab mengajarkan kepada kita, untuk kita mencapai Allah itu, there is no way, tidak ada jalan lain selain melalui yang namanya iman. Nah jadi Ayub ini Bapak Ibu, posisinya bukan orang yang berdosa ya, bukan orang yang salah, tapi orang yang benar. Tetapi bagaimana dia kok bisa Tuhan izinkan mengalami penderitaan gitu? Jawabannya cuma satu, kita hanya bisa melihat perspektif yang terjadi pada Ayub itu dengan mata rohani iman. Kalau kita melihat dengan akal pikiran kita, mata kita, fisik kita, itu nonsens, ya kan, betul ya? Loh kok bisa dia orang benar loh, kok harus mengalami hal buruk? Tetapi Allah itu punya sesuatu yang berbeda, different way gitu. Mau itu hal yang baik, hal yang buruk, kalau itu dilihat dari perspektif mata rohani iman, sesuatunya itu pasti akan berbeda. Ada amin? Dan itulah poin plusnya dari Christianity, dari iman Kristen. Kalau kita belum sampai titik itu Bapak Ibu, pasti Tuhan akan buat kita sampai titik itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Yesus juga katakan, kamu harus pikul salib. Kalau kita belum mengalami sampai titik itu, memang siapa di sini yang mau mengalami penderitaan, boleh angkat tangan. Nggak ada yang mau ya. Siapa yang mau dapat berkat gitu? Semua kita mau dapat berkat ya. Siapa yang mengalami penderitaan? Gak ada ya. Sebenarnya untuk dapatkan berkat dalam konteksnya Ayub, kalau Bapak Ibu baca sampai Ayub harus mengalami proses penderitaan dulu baru Tuhan berkati gitu ya. Kita kan seringkali mau lihat belakangnya dulu ya. Oke, I got blessing, aku dapat blessing semuanya. Tapi kan kita seringkali kita tidak mau melihat, bahkan menghindar dari proses. Ada amin? Oh jangan amin. Allah mau supaya kita berproses di dalamnya. Supaya kita benar-benar seperti yang Ayub katakan dalam ayat 42. Dari kata orang saja aku mendengar engkau, sekarang mataku sendiri memandang kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Socrates mengatakan begini, the only true wisdom is in knowing what you know nothing. The only true wisdom is in knowing what you know nothing. Hikmat pengetahuan yang sejati adalah tahu bahwa kamu itu tidak tahu. Gitu. Nah dalam soal knowing God, mengetahui Tuhan, mengenal Allah, jika kita hanya bergerak di wilayah yang sudah tahu, sebenarnya kita sedang membatasi Tuhan. Dalam konteksnya Ayub, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat yang pasal yang 1 itu, kita melihat Ayub itu begitu sempurna hidupnya ya. Bahkan dia setiap hari mempersembahkan korban bukan saja untuk dirinya tetapi untuk anak-anaknya, karena dia berpikir mungkin ketika mereka sedang berkumpul, mereka minum-minum lalu tidak sengaja mereka mengutuki Tuhan. Ayub itu dalam posisi ya istilahnya oke lah, everything is fine, pokoknya aku lakukan ini, aku lakukan ini dan sebagainya. Dan itu sebenarnya rutinitas yang baik. Tapi ada satu hal yang kurang Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu? Kalau berbicara untuk kita diperingat,
lebih lagi kepada Tuhan, mengetahui Allah lebih dalam lagi. Kita harus sampai pada satu titik di mana kita harus benar-benar knowing God. Kita harus benar-benar istilahnya keluar dari zona nyaman. Tidak hanya sekedar hanya tahu gitu. Tapi benar-benar kita harus out of the box ya. Kita harus keluar. Karena kalau berbicara pengenalan kepada Allah itu dalam sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam penderitaan sekalipun Bapak Ibu bisa mengenal Allah di situ dan menemukan bahwa Allah itu baik gitu. Dalam kasus Ayub itu benar-benar pada posisi di mana dia orang benar. Dia bertanya, mungkin dia bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku ini orang benar, aku mengalami ini. Tetapi di dalam penderitaannya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap saja akhirnya Ayub menemukan bahwa Allah itu benar dan dia itu setia. Ada amin? Dan itu tidak akan mungkin kalau kita tidak melihatnya dari perspektif iman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Jadi saya belajar begini Bapak Ibu, kalau kita stuck ya, di dalam segala sesuatu ya, karena hidup ini holistik, hidup ini panggilan ya. Bukan saja bicara panggilan kita melayani Tuhan gitu ya di mimbar, tapi hidup kita ini panggilan. Termasuk ketika Tuhan percayakan kita pekerjaan, keluarga, that's your calling. For me ya, that's your calling gitu. Anda diberikan keluarga untuk Anda, nanti kelak nanti Anda akan ditanya Tuhan pertanggungjawabannya begitu. Demikian juga dengan pekerjaan gitu. Satu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Artinya apa? Semua yang kita punya, bukan saja berbicara tentang pelayanan, no. Ya itu termasuk, tetapi seluruh hidup kita termasuk keluargamu, bagaimana engkau bisa berfungsi sebagai seorang ayah. Bagaimana ketika engkau bekerja, engkau menjadi seorang bisnismen yang takut akan Tuhan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Katakan amin. Nah, kalau kita tahu konsep itu, kita harus bertumbuh, kita nggak boleh stagnan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan Bapak Ibu, itu kita harus bisa peka. Mungkin ini Tuhan mau kita bertumbuh. Paham ya maksud saya? Saya jujur Bapak Ibu, saya waktu pergumulan anak kami Bapak Ibu, saya belajar untuk saya harus, berarti saya harus bertumbuh. Saya mungkin harus lebih sabar gitu. Saya berpikir saya ini sabar gitu. Kalau orang lain sombong ya, enggak bagus. Saya berpikir, kalau orang misalnya di jemaat gitu ya, jemaat saya gitu atau anak kaum muda, pastor ini orangnya sabar ya. Puji Tuhan gitu, beneran diuji Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya menjadi, saya ini belum sabar. Orang pastor orang yang sabar ya. Saya diem aja, Tuhan Yesus tolong. Ternyata Tuhan mau supaya kita jumping, kita growing gitu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa orang Kristen yang tidak bertumbuh itu adalah orang Kristen yang mati. Dan jujur ya, kalau kita belajar dari biji, bagaimana memang dia harus mati dulu, kemudian dia akan tumbuh tunas ya. Bayangkan saja, tunas yang kecil ditanam di tanah, dia bisa naik ke atas. Itu struggle, itu berjuang. Tapi dia harus bisa bertumbuh, supaya apa? Supaya dia bisa survive pertama, dan supaya dia bisa jadi berkat, dia bisa melihat berkat itu. Dia menjadi pohon, dia bisa misalnya pohon apel atau pohon apa gitu ya. Tapi dia harus mengalami proses itu, bayangkan saja Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi kalau orang Kristen yang dia berhenti bertumbuh, pasti dia akan mati. Dan satu lagi, orang Kristen yang paling tidak bertumbuh adalah mereka yang berkata, aku sudah tahu gitu. Paham maksud saya enggak? Jadi ya udahlah, aku sudah tahu, ya udah, enjoy aja gitu. Dia membatasi dirinya dengan pengetahuan yang dia tahu saat itu. Dia kaku bahwa padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa lakukan apapun. Bahkan di tengah penderitaan pun dia ditemukan sempurna. Ada amin? Allah kita sempurna bukan saja di dalam kebaikan, tetapi di dalam penderitaan pun dia sempurna. Artinya apa? Mau itu kita mengalami kebaikan Tuhan,
kita dapat berkat Tuhan. Di dalam penderitaan pun kita bisa mendapatkan berkat Tuhan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teladan apa yang kita bisa pelajari tentang Ayub? Kita belajar bahwa melalui kehidupan Ayub, pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen tidak pernah terlepas dari yang namanya realita penderitaan. Orang Kristen tidak akan pernah terlepas. Bukan berarti saudara percaya Yesus, saudara terkecualikan dari penderitaan. No. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan katakan orang benar itu banyak apa? Penderitaannya, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kita harus tanamkan, jangan berarti saudara, saya Kristen, kita free, kita dapat apa ya, pass card gitu, oh saya free dari penderitaan. Tetap saja kita akan mengalami masalah pergumulan penderitaan. Kita belajar bahwa dari penderitaan ini akhirnya membawa kita kepada satu titik, yaitu kita menyadari bahwa kita ini hanyalah debu. Kita bukan siapa-siapa, we are nothing gitu. Dan sampai kita akhirnya menyadari bahwa apa diri kita ini, apa yang kita punya, hidup kita ini adalah pemberian dan kepunyaan dari Allah, sang pemberi kehidupan. Jadi penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ada amin? Ayub ini Bapak Ibu Tuhan pakai. Ternyata Ayub ini visi Tuhan dalam kehidupan Ayub. Karena dunia ini dunia yang penuh penderitaan, betul ya Bapak Ibu ya. Dunia yang penuh penderitaan gitu. Gak ada kesempurnaan, gak ada kebahagiaan yang sejati di dalam dunia ini. Makanya Tuhan pakai Ayub melalui penderitaannya untuk berbicara kepada generasi-generasi selanjutnya sampai kepada kita. Bahwa kita ini orang percaya, kita tetap akan mengalami penderitaan. Dan menyadarkan kepada kita bahwa apapun, siapapun kita, apapun latar belakang kita harus pahami bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Semua yang kita punya ini pemberian Allah. Semua yang kita punya ini bersumber dari Allah. Kita harus menyadari bahwa hanya Tuhanlah pemilik kehidupan dan sumber kehidupan kita. Ini aplikasi praktis yang susah-susah gampang begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu adalah sumber segala-galanya, maka sudah tentu apa yang kita lakukan itu pastilah harus berkenan di hadapan Tuhan gitu. Ada amin? Ya, yang selanjutnya kita belajar ya, bahwa melalui teladan Ayub, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, yang dapat dipercaya dalam firman dan janjinya. Dia Allah yang setia. Paulus katakan dalam 2 Timotius, dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Ada amin? Orang lain bisa mengkhianati kita, tetapi Allah tidak akan pernah mengkhianati kita. Ada amin? Kalau kita berharap kepada orang, kepada manusia, kita akan kecewa Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya berharap pada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Ayub, kita belajar di sini. Melalui proses penderitaannya, kita belajar bahwa Ayub tetap percaya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allahnya itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang setia kepada janji dan firman-Nya. Dia tahu bahwa penderitaan yang terjadi ini, itu tidak akan pernah terlepas dari kedaulatan Tuhan gitu. Dan dia Allah yang setia kepada janjinya. Dulu Bapak Ibu tidak ada kitab suci. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, ini ada teman-teman dari teologi. Ayub ini ditulis itu, kalau di perjanjian lama, Ayub ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama kali ditulis Bapak Ibu. Itu Ayub.
Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham. Bayangkan saja Bapak Ibu, sebelum ada hukum Taurat, itu Ayub itu hidup sejamannya dengan Abraham. Mungkin Ayub lebih dulu sedikit daripada Abraham gitu. Belum ada firman Tuhan yang tertulis seperti ini atau terkanon seperti ini. Tapi dia percaya kepada Allah yang setia kepada janji dan firman-Nya. Oleh sebab itu, karena dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, maka dalam hidupnya dia tidak berlaku hal yang tercela begitu. Dalam hidupnya Bapak Ibu, dia berlaku setia. Dia tetap setia kepada janji dan firman Tuhan. Sekalipun ya sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan mungkin saya mau katakan tidak ada manusia yang begitu paling menderita seperti Ayub. Tetapi Ayub tetap steadfast ya. Dia tetap steadfast sampai dengan akhirnya. Dia tetap setia. Dan dia dalam ayat 22 dikatakan dia tidak berbuat yang kurang patut kepada Allah. Dia tidak menuduh Allah atas apa yang terjadi. Tetapi dia katakan begini di dalam penderitaannya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu statement of faith ya. Statement of faith. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pesan apa yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub ini? Melalui kehidupan Ayub, kita belajar bahwa proses Tuhan dalam kehidupan itu pasti akan membawa kita kepada kesempurnaan dan juga damai sejahtera. Yesus katakan, belajar pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kok bisa ya? Di dalam Tuhan, ini saya bicara dalam Tuhan ya. Kok bisa? Menderita itu justru kita merasa damai gitu. Kok bisa? Dalam penderitaan, dalam konteks Tuhan ya, kita justru merasakan jiwa yang tenang gitu. Kok aneh? Apakah dunia mengajarkan itu? Tidak Bapak Ibu ya. Dunia ini berbicara kebahagiaan itu adalah kesuksesan, betul ya. Kalau kita punya segalanya itulah kebahagiaan gitu. Nggak ada kalau boleh tidak boleh menderita begitu ya. Tetapi justru di dalam iman Kristen, ketika kita menderita dalam konteks Tuhan, justru kita mendapatkan ketenangan. Justru kita mendapatkan kebahagiaan. Justru kita mendapatkan damai sejahtera. Justru kita mendapatkan kesempurnaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya melalui penderitaan proses Ayub ini, kita belajar. Dalam ayat 42 ayat yang kelima kita baca ini, ayat terakhir ya. Ini ayat yang paling disukai oleh jemaat. Ayat terakhir. Gitu. Ayat 42 ayat 5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari proses Ayub ini akhirnya Ayub menyadari bahwa dia mengalami Tuhan sendiri. Dulu dia masih mungkin di dalam inbox ya. Dia oke lah, saya persembahkan korban untuk anak saya dan sebagainya. Ya sudah, saya hanya lakukan itu, tetapi saya belum melihat Tuhan secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya banyak melihat kesaksian ya. Orang yang melihat Tuhan, yang mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh dan itu mengubahkan hati dan hidupnya. Ketika mereka masuk dalam penderitaan. Amin. Dibaca. Pasti nggak mau masuk penderitaan. Pasti kan kita senang siapa yang mau ketemu Tuhan. Pasti semua kita mau Bapak Ibu ya. Dulu tuh saya berdoa, Tuhan saya ingin sekali ketemu Tuhan gitu lewat mimpi. Gitu. Itu doa gitu ya. Tapi saya melihat, oh ternyata kalau kita mengalami bertumbuh Tuhan dengan sendiri, harus masuk dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Justru banyak orang menemukan Tuhan ketika mereka mengalami penderitaan. Rupanya banyak orang Bapak Ibu, akhirnya melalui penderitaan itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan dan hidupnya diubahkan. Gitu.
banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, makanya C.S. Lewis mengatakan begini, penderitaan itu adalah corong yang kuat atau megafon. Corongnya Allah atau megafonnya Allah untuk dunia yang tuli. Apa maksud saya ya? Dunia ini tuli Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka gak mau dengerin kebenaran gitu. Mereka gak mau makanya Tuhan izinkan penderitaan supaya kamu dengar gitu, dan kembali kepada kebenaran. Jadi kalau kita saat ini mengalami penderitaan, yakinkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kisah dari Ayub ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini harus dilihat dari sudut pandang iman. Mau itu hal yang baik, hal yang menderita, hal yang buruk, kita harus melihat dari sudut pandang iman. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam setiap peristiwa dan rencana, di dalam setiap peristiwa dan dalam setiap peristiwa dan keadaan, Tuhan itu selalu punya rencana, itu maksudnya. Dan dia tidak lepas kendali. Jangan kita berpikir penderitaan yang kita alami itu seolah-olah Tuhan itu lupa dan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu apa yang kau alami gitu. Sedangkan rambut saja Tuhan tahu kok. Apalagi penderitaan yang kita alami. Saya jujur, saya masih gumulkan anak saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masih gumulkan. Saya tetap yakin bahwa Tuhan bukan satu kebetulan Tuhan berikan ini kepada kami. Dan bukan suatu kebetulan juga, pasti ada maksud Tuhan. Gitu. Ada maksud Tuhan. Apakah saya tahu maksud Tuhan itu sekarang? Masih misteri Bapak Ibu. Nah makanya kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Gitu. Makanya teolog itu mengatakan gini, selalu ada ruang misteri. Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Kita akan bisa memahami Tuhan secara sepenuhnya Bapak Ibu. Selalu ada ruang misteri di situ. Dan disitulah kemahakuasaan Tuhan. Termasuk penderitaan. Kok bisa ya penderitaan itu bisa mendatangkan damai sejahtera dan sebagainya. Nah itulah Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. So, we must see in the different perspective. Dan perspektif itu adalah perspektif of faith. Perspektif iman. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengundang pemain musik, kita akan merespon firman Tuhan pada saat siang hari ini ya. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi, bersamamu Bapa. Engkau ada di setiap musim kami Tuhan. Jesus. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwa kami ya Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya
yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Mari setiap kita yang butuh jamahan Tuhan, setiap kita yang butuh pertolongan Tuhan, kita bisa mengangkat tangan kita. Katakan, bersama-Mu Tuhan, kami bisa melewati semua musim kehidupan kami. Amin. Bersama-Mu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenan-Mu ya, teguhkan kami. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Sekali lagi, nyanyikan dengan semua tangan, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Oh, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, Yesus, perkenan-Mu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Amin. Memberi pertolongan. Amin. Oh Yesus, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya mengundang setiap kita. Kalau saat ini di antara kita ada yang mengalami penderitaan, pergumulan, atau apapun itu, saya tidak mengundang untuk maju ke depan, tapi saudara bisa mengangkat tangan. Kita akan berdoa bersama. Kalau saat ini mungkin saudara dalam masa-masa sulit, ketika seolah-olah kita terjepit dan kita tahu kita melakukan hal yang benar, tetapi orang tidak mendukung kita, keadaan tidak mendukung kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin dihianati, mungkin dalam pertemanan kita, dalam hubungan kita, mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam pelayanan kita sekalipun, dan banyak hal. Dan kita merasa, kenapa ya Tuhan ini terjadi? Atau saat ini mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, dan kita mungkin kecewa kepada keadaan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah berdaulat. Kisah Ayub ini menjadi kesaksian bagi kita, bahwa kalau kita sungguh-sungguh, kita tetap setia, di ujung sana, di ujung penderitaan itu, ada damai sejahtera. Ingatlah, setiap badai yang terjadi itu pasti berlalu. Kalau saudara saat ini mengalami badai, ingatlah, badai itu pasti berlalu. Engkau akan melihat sinar mentari yang akan menyejukkan jiwamu. Apapun yang kita alami, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa pada Tuhan. Karena Dia Allah yang mengasihi. Mungkin kau merasa engkau sendiri, tetapi Dia sebenarnya Dia hadir di dalam kehidupanmu. Sebab kita ini adalah orang yang dikasihinya. Dia hadir dalam setiap musim kehidupan. Saya ingin berdoa buat setiap saudara yang mengangkat tangan. Bapak yang di surga, kalau saat ini ada anak-anakmu di tempat ini, yang mereka sedang mengalami penderitaan, pergumulan, banyak hal yang mereka alami ya Tuhan.
Tuhan kami mohon kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Siapapun mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan ya Tuhan. Apapun pergumulan itu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau cukup bagi mereka. Engkau cukup bagi mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Engkau berdaulat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan yang sempurna di dalam penderitaan, pergumulan, masalah yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya. Terima kasih untuk Pastor Erik ya atas renungannya. Sebenarnya pernah juga ada tema kita dangerous prayer ya. Jadi kita minta sabar, dikasih tuh rekan-rekan yang menguji kesabaran kita. Mau usaha, dikasih dulu tuh kekerian itu. Jadi pemimpin, jadi keset dulu loh. Mau minta pasangan, nah single dulu yang lama supaya lu nanti setia, kira-kira gitu ya. Ya terima kasih Pastor Erik. Ada salam dari Pak Agus. Pak Agus titip salam katanya dari Filipina. Pak Agus sedang ini visit Filipina untuk konferensi Asosiasi Sekolah Teologi se-Asia Tenggara. Jadi kita doakan ya supaya Pak Agus selamat juga sampai sehat tanpa kekurangan suatu apapun sampai di Surabaya nanti. Lalu kita akan memberikan persembahan dulu ya. Kita tundukkan kepala. Nanti persembahan bisa lewat online ya maupun fisik di kotak di belakang. Kita doakan dulu persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini terjadi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang berada di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau uji hati kami Tuhan, Engkau selidiki hati kami Tuhan. Biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu Tuhan, Engkau layakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu, kami yang masih berdosa ini. Dan biarlah persembahan ini menjadi harum di dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus berdoa, amin. Ya, ini nomor rekeningnya bisa lihat di atas langsung ya, di belakang kita ini, di depan. Untuk persembahan secara online. Nah, sambil saya bacakan juga ayatnya ya. Dari Ayub juga yang kita sudah baca tadi. Nah, aku tahu Ayub 42 pasal 2. Pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya, persembahan bisa dilakukan sekali lagi secara fisik juga ya bagi yang lebih masih prefer fisik. Lalu ada pengumuman selanjutnya, kita moment of station ya, prayer meeting kita ajak teman-teman semua ya, khususnya yang service crew, Pilar sudah nggak usah tanya ya, service crew, tim PW kita undang untuk berdoa bersama ya. Karena bagaimanapun kita ini bukan melakukan tindakan-tindakan yang
sehari-hari ya, kita melakukan sesuatu yang rohani. Jadi kalau nggak pakai berdoa, nanti nggak ada nilainya di situ, nggak ada value-nya. Nah, apalagi kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita undang ya teman-teman untuk berdoa bersama. Lalu Kamis seperti biasa ada KTB di tempat kita masing-masing ya, 2 lokasi di barat, 1 lokasi di timur, dan KTB mahasiswa. Nah, ini KTB mahasiswa kita tunggu-tunggu ya. Akan ada tapi harinya Sabtu. Ya, karena mahasiswa ya Senin sampai Jumat itu kan sibuk ya, kadang-kadang banyak tugas. Nah, jadi bisanya Sabtu. Seingat aku dulu kebaktian youth itu ya, benar-benar youth anak-anak belasan tahun itu juga hari Sabtu. Jadi ya diundang ya para teman-teman yang youth yang masih mahasiswa khususnya untuk hari Sabtu jam 6:30 malam. Dan di lokasinya di kabinet ya. Ya, di lokasinya di tempat ini ya, 6:30 malam ya. Lalu ini ada undangan dari Sati juga ya, undangan dari Sati untuk para pemuda juga, pemuda-pemudi, ada Mission Day hari Kamis tapi masih tanggal 28 September, Mission Day hari Kamis di Sati ya. Bisa kontak Bu Lili bagi yang menyaksikan secara online ya, yang mendengar berita ini maupun yang sekarang hadir, bisa kontak Bu Lili untuk Mission Day dari Sati. Ya. Lalu nah ini ada pengumuman penting teman, kita ini ingin outreach ya, outreach khususnya untuk ya umum ya, untuk umum juga, khususnya para pemuda juga, acara talk show dengan Koliki. Koliki ini salah satu elder kita di Shanghai ya, dia itu ya meniti karir, membangun karir benar-benar literally di China sana. Nah dia ini adalah kepala dinas Kamar Dagang antara Indonesia dan Cina ya. Jadi ya kompetensinya itu sangat relate dengan apa yang kita alami hari ini ya. Segalanya itu sangat terintegrasi khususnya dengan negara China ya. Kalau kita yang pedagang-pedagang ya apapun itu ya. Nah itu Koliki akan jadi narasumbernya. Nanti mungkin akan ada tanya jawab. Tanggalnya hari Senin ya. Nah harinya ini hari Senin. Malam 6:30 juga, 6:30 malam 18.30 di kabinet juga hari Senin 25 September. Jarang-jarang nih kita dapat narasumber yang langsung ya. Jadi kepala dinasnya langsung nih. Nah, nanti temanya akan menyusul apa yang akan disampaikan, tapi pasti relate dengan secara nuansa bisnis gitu ya. Nah, kita juga ingin mau memperlengkapi teman-teman yang mau membangun usaha, scaling up gitu ya. Nah, semoga jadi berkat bagi kita ya. Koliki Senin 25 September di kabinet jam 6:30 malam. Oke. Terima kasih teman-teman. Minggu depan lagi ya, saya serahkan kembali ke Bu Lili. Ya, kita bisa saksikan video klip sebentar. Ini adalah Mission Day di Sati. Jadi setiap tahun di STT Satya Bakti mengadakan Hari Misi ya, dan ini dihadiri oleh kaum muda yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Bali. Mereka bersama-sama berkumpul di Sati dan para mahasiswa Sati, dan juga ada pembicara tamu yang berbagi hati misi dengan mereka agar mereka mempunyai tujuan hidup di dalam menjalani kehidupan masa muda mereka, bahkan mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang lain mengenal Tuhan. Dan di sana mereka berkumpul banyak sekali kaum muda dari berbagai daerah di daerah Jawa Timur dan Bali. Mereka bisa berkenalan ya, saling menguatkan di sana. Jadi buat anak-anak muda yang ada di gereja kita, silahkan buat saudara yang ingin ikut bisa bersama-sama dengan saya dan Pak Agus yang akan pergi hari Kamis paginya, dan kita akan pulang langsung malamnya. Itu adalah hari Maulud Nabi ya. Jadi tanggal merah kalian bisa ikut dengan kami ya, buat yang mau ikut. Dan memang itu ada pendaftaran, ada biayanya untuk dapat 2 kali makan di sana. Jadi satu hari itu ada 2 kali makan, bayarnya 50.000 ya. Tapi ada acara yang online-nya itu free ya. Oke. Kemudian tadi acara kita juga ada business talk yang sudah Ko Henry sampaikan. Jangan lupa kita semua akan bersama-sama mendukung dan juga undang teman-teman saudara kita untuk hadir dalam business talk tanggal 25 September.
Ya, saya minta tolong Wiyang bisa tolong maju ke depan dan berdoa untuk menutup ibadah kita. Nanti ya maju sekalian ke depan. Oke. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Ko Henry juga bahwa Pak Agus sedang berada di Filipina. Pak Agus hari ini melayani gereja Indonesia yang berada di Manila, dan itu juga dibuka oleh seorang alumni STT Sati. Kami sangat bangga bahwa alumni STT Satya Bakti termasuk Cimar adalah alumni STT Sati, ya, gembala senior kita yang berada di SIF Shanghai. Dan para alumni STT Sati mereka berada di China, ada di Australia, ada di Filipina. Mereka orang-orang dan juga Timor Leste, ya, termasuk negara baru di Indonesia. Mereka melayani Tuhan di mana-mana. Mari kita mendukung sekolah-sekolah Alkitab yang ada di seluruh Indonesia agar mereka menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Ya, kita akan bangkit berdiri untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita juga mengucapkan selamat buat keluarga Heri Prasetya dan Velia Rosa yang sudah memiliki seorang putri baru saja lahir. Ya, selamat. Dan saya minta Wiyang akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya akan berdoa berkat. Mari teman-teman Agak kesini. kita sama-sama bersatu hati dan berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu ya Tuhan adalah tuntunan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami banyak belajar ya Tuhan dari Ayub ya Tuhan, dari penderitaannya ya Tuhan. Bagaimana kami bisa bertahan ya Tuhan dalam penderitaan itu dan keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semua kehidupan kami ini dengan segala penderitaan yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap penderitaan itu membuat kami semakin kuat ya Tuhan, dan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Agus ya Tuhan yang sedang ada meeting ya Tuhan, konferensi ya Tuhan. Biar dalam konferensi itu ya Tuhan tercapai sebuah kesepakatan yang bisa berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga segenap jemaat SIF ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan, memiliki kehausan ya Tuhan untuk mencari Engkau ya Tuhan, mencari firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Dia adalah Allah-mu. Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya, tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.